Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Sebelum kita berbicara soal Sintayong yang akan meninggalkan Indonesia, pamit untuk sementara waktu, dia akan kembali ke Seoul, ke Korea Selatan. Dan akan kembali nantinya pada bulan Agustus bulan depan. Saya secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun untuk perusahaan ACC, Astra Credit Company yang ke-40. Sejak perusahaan ini berdiri pada 15 Juli 1982. Jadi tetap terus berkarya dan sukses selalu untuk ACC. Nah, kita ngobrol soal STY. Cuti STY sudah akan berlaku mulai tanggal 17 Juli ini. Jadi pada akhir pekan ini dia diperkirakan akan meninggalkan Indonesia, bertemu dengan keluarganya yang sudah sekian lama ia tinggalkan, ya. Karena kita tahu bersama dia terakhir kali ada di Korea dan balik ke Indonesia itu pada tahun yang lalu di Juni-Juli ya 2021, sebelum dia balik pada bulan Agustus untuk mempersiapkan tim Indonesia dalam pertandingan babak playoff untuk Piala Asia menghadapi Taiwan di antara bulan September dan Oktober, dan kita mengalahkan Taiwan 2 kali. Kemudian kita bisa lolos dan ikut di Kuwait untuk melanjutkan pertandingan di kualifikasi grup A saat itu. Dan memang dia begitu lama ya, kita mempersiapkan tim di babak playoff, kemudian ikut di Piala AFF, tim senior yang bertarung di Singapura di mana kita ke final dan kalah lawan Thailand. Dan terus STY ini berada di Indonesia mempersiapkan tim U23 untuk tampil di SEA Games Vietnam. Kita dapat perunggu dan langsung ke Kuwait di mana Indonesia di bawah STY lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Kita menjadi salah satu di antara 5 runner-up terbaik yang terpilih untuk ikut. Karena total Piala Asia putaran final tahun depan itu totalnya ada 24 tim yang ikut. Nah, STY ini sudah mendapat surat dari PSSI cuti dia. Ya, saya sudah bilang tadi tanggal 17 dan dia harus kembali itu pada 21 Agustus. Jadi tidak lama ya. Dia berada di Korea dan harus bisa kembali. Kenapa dia harus kembali pada tanggal 21 Agustus? Karena dia harus bisa mempersiapkan tim U20 kita yang nantinya akan bertarung di babak kualifikasi di grup F, di mana Indonesia ditunjuk kembali ya, oleh AFC untuk bisa menjadi tuan rumah. Nah, di grup itu saya sudah bahas di video saya sebelumnya, ada Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Tim yang lagi sebelumnya kemarin di Piala AFF U19 begitu riuh gemuruh karena bermain sinetron di Stadion Madia dengan Thailand, di mana menyingkirkan Indonesia di grup A setelah bermain imbang 1-1 dan kita kalah head to head. Sehingga kita tersisi. Itu sangat ramai diperbincangkan. Dan kembali Vietnam itu menjadi lawan kita di U20. Pasti pemain-pemain Vietnam itu sama seperti yang tampil di Piala AFF U19, dan juga pemain kita itu semua sama. Tergantung Sintayong apakah ada penambahan-penambahan lagi untuk bisa memperkuat tim kita. Tapi sebagian besar saya pikir itu akan ada di tim U19 yang dia pimpin kemarin, yang dikapteni oleh Muhammad Ferrari. Dan STY sudah berpesan memang kepada seluruh pemain untuk menjaga kondisi, menjaga kebugaran fisiknya selama ia meninggalkan Indonesia. Dan pemain harus terus berlatih. Dan memesan juga kepada setiap klub, di mana klub ada pemain-pemain U19 ini untuk terus memberikan kesempatan jam bermain buat mereka. Tidak terlalu banyak duduk ya di bangku cadangan, dan mereka harus bisa bermain sehingga dia bisa kembali dan bisa melihat tim ini dalam keadaan bugar dalam untuk menghadapi babak penyisian. Jadi grup F menghadapi Timor Leste pertama pada tanggal 14 September, kemudian pada tanggal 16 September itu bertarung menghadapi Hong Kong, dan terakhir menghadapi Vietnam. Ini yang rame. Ini partai puncak yang memang berdasarkan jadwal ini pas berada di pertandingan terakhir. Karena saya rasa kita akan menang melawan Timor Leste dan Hong Kong, dan juga demikian dengan Vietnam yang bisa akan menang melawan Timor Leste dan Hong Kong. Sehingga kita akan berhitung di pertandingan terakhir. Kita harus bisa menang. Saatnya untuk kita melakukan pembalasan terhadap Vietnam kalau Vietnam bisa dikalahkan oleh Malaysia dengan 3-0 di babak semifinal
AFF U19. Nah, kita juga bisa karena kemarin di grup A di AFF U19 kita bermain imbang 0-0 termasuk dengan Thailand. Itu yang membuat kita kalah dalam regulasinya ketika terjadi klasemen mini di antara Vietnam, Thailand dan Indonesia di saat mereka berdua bermain dengan 1-1 ya, sengaja untuk menyingkirkan kita. Kita kalah dalam head to head. Memang sangat menyakitkan walaupun kita punya selisih gol yang jauh lebih tinggi di antara Vietnam dan Thailand. Tapi oke, kita melupakan itu karena sekarang yang kita tatap target lolos dari grup E untuk bisa hadir di putaran final U20 nantinya. Ya. Di mana Piala Asia itu kan berlangsung di Uzbekistan pada bulan Maret tahun 2023. Jadi memang padat pada tahun depan itu kalau kita bisa lolos dan hadir di U20 di Uzbekistan, kita harus menghadapi STY ini harus bisa memimpin juga tim senior untuk tampil di putaran final Piala Asia. Kemudian di kejuaraan dunia U20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Makanya STY ini harus cepat-cepat untuk kembali dan memimpin lagi pemusatan latihan dari Ronaldo Kuate dan kawan-kawan. Nah, kalau berbicara dengan Ronaldo Kuate, ya ini pemain dari Madura United yang baru saja keluar dari rumah sakit setelah menjalani operasi hidung. Pemain ini cedera saat menghadapi Myanmar, sehingga harus dia dioperasi dan semua operasi berjalan dengan mulus, lancar. Dia sudah ada sejak Selasa lalu, dia masuk rumah sakit dan menurut dokter, ya, dokter timnas ya, tim medis Indonesia, Dokter Syarif Alwi, bahwa Ronaldo ini perlu untuk istirahat ya 2-3 hari lah setelah dia menjalani operasi dengan baik. Mungkin dia sudah keluar kemarin atau hari ini dia akan keluar dan dia sudah bisa pulang ke rumah untuk beristirahat. Ketua Umum juga Muhammad Iriawan atau biasa dipanggil dengan Iwan Bule sudah menitip juga bahwa Ronaldo tidak buru-buru untuk melakukan latihan atau beraktivitas sepak bola. Dia harus bisa memulihkan kondisi dia pasca operasi hidungnya. Jadi dia boleh kembali ke rumah karena kompetisi Liga Indonesia akan dimulai pada akhir Juli ini dan dia diharapkan jangan dulu bisa bermain sampai benar-benar pulih. Karena tenaganya itu dibutuhkan sekali oleh STY, oleh tim U20 Indonesia yang akan berlaga di grup F di Piala Asia ini. Jadi selain dia juga, selain Ronaldo ini, sebelumnya ada cedera dari pemain Persebaya Surabaya, gelandang yang kita banggakan, yaitu Marcelino Ferdinand. Itu cedera di saat menghadapi Thailand dan dia harus keluar di penghujung babak pertama karena bermasalah. Nah, diharapkan juga Ferdinand ini atau Marcelino Ferdinand ini sudah sembuh setelah pasca cedera dia dan butuh waktu mungkin sebulan untuk recovery. Ketika STY balik dari masa cutinya, mereka sudah bisa kembali ke pemusatan latihan karena ini memang penting menjadi target utama juga bagi STY untuk bisa meloloskan tim Indonesia ke putaran final. Karena syaratnya 10 juara grup dari grup A sampai grup J itu langsung lolos, ditambah dengan 5 runner up terbaik untuk bisa bergabung dengan tuan rumah Uzbekistan. Jadi hanya ada 16 tim nantinya untuk ikut di putaran final U20 ya. Asian Cup U20 nantinya pada 2023. STY juga sebelum kembali ya juga berterima kasih tentunya kepada masyarakat Indonesia, kepada netizen, pada penggemar yang militan terhadap Timnas Indonesia, khususnya juga tim U19 kemarin yang sudah mensupport, memberikan dukungan penuh selama berlangsungnya Piala AFF U19. Terlepas kita gagal, tetapi dia sangat bangga, bukan kepada pemain tapi juga kepada supporter yang terus-menerus ya membakar semangat dari pemain-pemainnya. Jadi dia mengatakan bahwa ini luar biasa apa yang ditunjukkan oleh supporter tim nasional Indonesia. Semoga nantinya pada bulan September yang akan datang euforia yang sama juga terjadi ketika kita menjadi tuan rumah, entah bermain di Jakarta atau di Surabaya. Kita tetap harus bisa mensupport habis, mendukung habis tim nasional U20 kita agar bisa berprestasi dengan baik dan bisa membooking 1 tiket untuk lolos ke putaran final. Sampai di sini pembicaraan saya dengan STY yang mengucapkan selamat tinggal sementara buat para pemain-pemain yang ada baik di U19, U23, dan di timnas senior. Sampai berjumpa nanti pada akhir Agustus yang akan datang. Ciao!